Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan. Kang Suman, kita mulai saja ya, to the point. Tong ayai ya. Langsung. Ya. Langsung aja ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali boleh bertanya ke Ustadz Aam. Boleh sekali. Saya dari Maluku mendengarkan MPI via streaming. Ya. Pada akhir tahun biasanya ada instansi pemerintah yang menyerap anggaran yang tidak terrealisasikan. Misalkan acara makan-makan bersama atau juga dibagikan ke para PNS. Karena anggaran yang terserap 100% menggambarkan kinerja bagus. Dan agar anggaran tahun depan tidak berkurang, halalkah harta yang diterima PNS tersebut? Jazakallah. Iya. Ada satu paradigma memang di kita ya, itu kontroversi sih. Katanya kalau anggaran itu dipakai semua berarti berhasil. Ya. Itu memang di dunia PNS gitu. Iya tuh ujug-ujug gitu, Pak Am. Ya, punya waktu nggak? Saya bilang ada temennya, Ari kamu ngadadak pisan, iya ngabisin anggaran, dia langsung ngadain pelatihan, ya, sekian hari pembicaranya ini gitu. Kenapa nggak jauh-jauh hari? Ya cina ya emang ngabisin anggaran. Terus dia bilang karena kalau anggaran nggak habis itu menunjukkan kinerjanya nggak bagus. Kemudian nanti tahun depan anggarannya nggak akan sebesar yang sekarang. Jadi itu sebenarnya kesalahan sistemik gitu. Jadi mengukur kesuksesan itu dengan habisnya anggaran, itu masalahnya. Tapi kan itu bukan wewenang saya, ya, ya nggak, bukan wewenang saya untuk bicara hal itu. Anda merasa ragu dengan hal tersebut, ya. Kalau memang merasa ragu, kata Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu. Tinggalkan bukan berarti Anda tidak menerima. Tapi kalau benar-benar itu syubhat, Anda terima tapi tidak Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Itu kalau ingin aman. Kalau Anda ingin benar-benar nanya dan mengamalkan ya, kecuali kalau cuma iseng-iseng aja. Nah, kan ada orang yang nanya tapi tetap ya gitu. Nanya sih nanya tapi pakai we ku orang iya mangan nanya gitu. Nah, ini mah sekedar nanya gitu kan. Ya kalau memang nurani Anda tidak bisa terima itu, ya caranya seperti itu. Kalau misalnya saya mendapatkan sesuatu yang saya ragu itu, ya udah saya tetap terima tapi tidak digunakan oleh saya. Sebab kalau saya tolak juga digunakan ku manehna. Kalau digunakan sama dia kan belum tentu maslahat gitu. Nah jadi sebenarnya itu persoalan yang bersifat sistem ya. Jadi memang kemarin saya di radio juga bahas tentang PNS tuh ada beberapa masukan. Jadi ada yang nanya dia itu punya kesempatan untuk kerja di swasta, tapi dia tuh ingin jadi PNS. Nu swasta itu diambil, nungguan PNS pengumuman kan gitu. Saya tegur, saya bilang mentalnya atuh jangan mental PNS, saya bilang gitu. Emang PNS itu menjamin kehidupan. Nah PNS ada yang marah ke saya gitu, marah ini email panjang teh emailnya teh tapi dibaca. Jadi sepertinya Pak Am menistakan PNS, padahal negeri ini kalau tidak ada PNS apa jadinya gitu ya. Dia salah pengertian. Saya tidak menistakan PNS. Bagi rekan-rekan yang sudah jadi PNS, justru Anda punya amanah untuk menjadi karyawan negara dengan sebaik-baiknya. Itu justru bagi Anda yang PNS mah
amanah Anda tuh 2 kali lipat. Dengar ya, kalau saya jadi karyawan di perusahaan si X, ya saya mah tanggung jawabnya ke si X itu, ya untung ruginya kan perusahaan dia. Tapi kalau saya karyawan negara, PNS, itu saya bertanggung jawab kepada rakyat, gitu. Matak saya mah mendingan jadi karyawan swasta, udah mah gajinya gede. Nah tapi punten ya, ini mah ada cerita sedikit. Bapak saya mah udah nggak suka anaknya jadi PNS. Nggak tahu ya, saya mah dulu nggak ngerti. Ya, ya mungkin karena nggak keterima. Mungkin karena nggak keterima. Karena ayah saya pedagang kecil, Bu. Ada ayah saya pedagang kecil. Jadi dia teu kudulah jadi pegawai negeri cenah gitu. Kunaon, Pak? Geus lah teu kudu cenah. Udahlah, teu kudu cenah. Mendingan dagang. Ame cepet beunghar gitu. Mendingan dagang cenah ame cepet beunghar. Saya bilang mendingan dagang ame cepet beunghar, tapi si bapak miskin itu kumaha. Ya kan? Ya maksudnya ayah saya pedagang yang tidak kemudian punya pesawat ya, punya mobil mewah, enggak. Ayah saya itu pedagang yang cukup bisa menghidupi anaknya paling tidak untuk bersekolah gitu saja gitu. Tapi ayah saya tuh mengatakan, tong jadi PNS lah, ente bukan PS, tong jadi pegawai negeri, tong jadi pegawai negeri, cina. Mendingan juga bapak we dagang, ya, mah cepet beunghar, cina gitu. Saya teh mikir, mah cepet beunghar tapi si bapak miskin itu kumaha gitu kan. Ya namanya anak remaja tuh di sininya teh rada-rada ya liar oge sih. Tapi mungkin ya sesuatu yang diulang-ulang oleh orang tua tertanam juga tuh. Saya waktu usia 20 sekian tuh sok atuh daftar jadi PNS. Tapi saya tuh ujung-ujung mung jadi pedagang gitu. Begitu refleks gitu ya. Jadi ya maksudnya saya baru bisa nangkap keinginan ayah saya itu, kamu jangan berpikir untuk bekerja di orang, tapi kamu harus berpikir mempekerjakan orang. Itu yang saya tangkap. Hanya kan bapak saya pedagang kecil, jadi bahasanya teh sederhana gitu. Ame cepet beunghar cenah gitu. Bari bapak saya teh beunghar. Nah, kan gitu ya. Jadi intinya saya ingin meluruskan, bukan saya menistakan PNS, bukan. Bagi Anda karyawan PNS, tahu nggak kalau Anda itu tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada karyawan swasta. Kalau karyawan swasta mah, maaf, kalaupun merugikan itu ownernya. Kalau Anda ya negara, dan kalau bicara negara, di dalam rezeki yang Anda gunakan, wahai kaum PNS yang terhormat, itu teh ada uang rakyat. Catat itu tong suraseri begitu, aya uang rakyat. Nah makanya kalau jadi PNS harus lebih amanah, harus lebih kerja keras gitu. Itu jadi saya nggak suka kepada anak muda yang mentalnya teh, kamu kalau jadi sarjana apa? Saya mau jadi PNS. Saya nggak suka. Kamu kalau jadi sarjana apa? Saya ingin punya perusahaan, bila perlu ada ribuan orang yang kerja di perusahaan saya. Nah, saya lebih suka sama yang begitu gitu. Nah, karena memang di Indonesia itu ada satu penelitian, mental anak-anak mudanya belum menjadi mental yang ingin menciptakan lapangan kerja. Mentalnya itu bekerja gitu. Yang lebih parah lagi, bekerja nanti kudu di pemerintahan. Ameh jelas. Kan pemerintahan mah rugi, cenah rugi oge tetap diba. Nah, terus itu berpengaruh. Hati-hati nih kalau Anda jadi PNS. Waktu Anda masih karyawan kontrak, Anda lebih sungguh-sungguh. Karena Anda dievaluasi terus. Begitu sudah jadi karyawan tetap PNS, itu banyak yang kinerjanya turun. Ari kamu jadi gitu, dages jadi pegawai tetap. Nah, kan ada yang jadi PNS itu ini dulu ya, kontrak dulu kan? Apa honorer kan gitu, nanti ikut tes kan gitu. Nah waktu jadi honorer bagus kinerjanya, sabab kontraknya takut dicabut atau dihentikan. Tapi begitu udah jadi karyawan PNS, kenapa kinerjanya turun? Jawabnya naon cik? Kan akhirnya bagus jadi pegawai tetap. Jadi maaf, tidak semua PNS begitu, tapi penyakit PNS bisa saja begitu. Saya ulangi sekali lagi,
Tidak semua karyawan PNS begitu, tapi penyakit PNS seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena merasa settle, tetap kan? Saya jadi dosen PNS, ngajar, teu ngajar, gaji tetap. Benar tuh? Iya. Ngajar, teu ngajar, gaji tetap. Dekan nggak berani atuh negur Amiruddin gitu loh. Malawan ya Pak Am, udah gaduh asisten misalnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, balik ke yang tadi ya, jadi karyawan apapun nggak masalah, tapi memang Anda yang karyawan PNS, amanah Anda berlipat-lipat gitu. Nah, terus ada sistem dalam PNS ini yang memang kurang bagus. Apabila budget tidak terserap secara sempurna, menunjukkan kinerjanya jelek ya. Menunjukkan tidak mampu bekerja dengan baik sesuai rencana gitu. Maka yang terjadi adalah begitu ada teman sayanya sekarang teh menikah kaya beunghar gitu. Gini. Bukan PNS. Bukan sok nuduh nu teu pada rugu saya we teu nuduh teman saya ini kaya banget, tahu nggak? Gini, aku mah ahli proyek apa cik? Saya itu bidangnya proyek menghabiskan anggaran. Jadi dia tahu waktu dia linknya tuh banyak di instansi ini tahu nggak, dia hanya ngambil proyek-proyek ngabisin anggaran. Sok tiba-tiba instansi iyo ujug-ujug ngadain seminar, ambil sama dia. Ujug-ujug ngadain pelatihan, ambil sama dia. Ujug-ujug ngadain studi banding, ambil sama dia. Dia mah sibuk nanti ya tahu yang ngabisin anggaran. Alhamdulillah anggaran teh harabis ku saya dihabiskeun. Gitu. Berarti betapa ini tuh sudah jadi rahasia umum. Ada kan di sini yang PNS? Pantasan wajahnya langsung bareureum gitu. Nah, jadi ini tuh sudah jadi rahasia umum bahwa kita suka menghabiskan anggaran dengan alasan itu ukuran sukses, dengan alasan nanti tahun depan anggarannya nggak akan sebesar sekarang kalau tidak habis. Apa katanya? Kamar itu habis, makanya sekarang meningkat kan gitu. Pokoknya mah ada satu sistem yang menurut saya itu harus diperbaiki. Tapi gimana cara memperbaikinya? Maaf, saya punya ide tapi tidak layak untuk bicara di depan Anda. Bukan. Ya Allah, Anda mah disangkanya tengah hina. Terus apa kapasitasnya? Benar nggak? Bicara teh harus sesuai konteks dan jangan siapa. Iya mah, di dia mah Quran hadis gitu. Sekarang saya ngomong ya, ide saya begini. Terus apa? Tindak lanjutnya apa? Nggak ada. Saya bicara kepada orang yang kira-kira dia punya authority untuk mengubah sistem, baru saya ngomong. Ya, hari di forum ini mah bukan underestimate, Anda masuk ngehina wae. Bukan underestimate, maksud saya tidak kontekstual. Ya enggak? Tidak kontekstual gitu. Makanya kalau bicara itu harus kontekstual. Boleh jadi Anda paham betul dengan yang saya bicarakan, Anda setuju betul dengan apa yang saya katakan, tapi tidak kontekstual. Gitu. Ya, jadi saya beda tentu saja kontennya setiap orang yang saya hadapi. Kalau orang-orang soleh seperti ini kan harus seringnya dikasih ayat hadis. Kalau orang-orang yang soleh seperti Anda kan sudah tidak perlu masuk ke kebijakan-kebijakan publik. Lanjut. Lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa hukumnya wanita melaksanakan sholat Jumat? Soalnya saya pernah melihat di suatu masjid ada beberapa wanita ikut melaksanakan sholat Jumat. Mohon dijelaskan beserta keterangan dalil-dalilnya, Ustaz. Ya, kita tidak bisa melarang orang perempuan sholat Jumat. Tapi kita boleh memberikan sebuah second opinion, pendapat pembanding bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat.
orang atau perempuan yang melakukan sholat Jumat merujuk kepada firman Allah yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu perintahnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kalau disebut hai orang-orang beriman, laki apa perempuan? Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera datangi panggilan Jumat. Nah, itu umum, makanya ada yang berpendapat perempuan juga termasuk yang dipanggil. Tetapi yang berpendapat seperti itu, dia membaca ayatnya hanya di situ, tidak berikutnya. Nah, fas'au ila dzikrillah, datangi panggilan Allah untuk Jumat itu. Wadzarul bai', dan tinggalkan perdaganganmu. Nah, jadi kata tinggalkan perdaganganmu itu sebenarnya isyarat bahwa yang dipanggil itu memang benar hai orang yang beriman, tetapi kata-kata tinggalkan perdaganganmu itu menunjukkan yang dipanggil itu laki-laki, karena konteks ayat itu biasanya dalam, kan ingat Quran itu turun pakai bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran itu dengan bahasa Arab. Yang namanya bahasa itu harus difahami sesuai dengan konteks kultur bahasa itu. Jadi kalau kita memahami satu bahasa itu harus dilihat konteks kultural. Nah, kultur di Timur Tengah, perempuan tuh nggak ada yang dagang. Ibu bapak yang sudah berhaji atau berumroh, sok balanya di Mekah, balanya di Madinah, balanya di Jeddah. Nggak ada yang jualan perempuan. Mohon maaf, yang jualan daleman perempuan saja laki-laki. Jangan hahehe gitu, biasa we. Hahehe biasa we dah. Iya sok, yang jualan daleman perempuan itu di Mekah, Madinah, Jeddah itu laki-laki. Yang jualan kosmetik, nah ibu-ibu sok datang ke Mekah, Madinah, Jeddah, yang jualan parfum, yang jualan kosmetik, sampai yang jualan lipstick, you know lipstick, sama eyeshadow, sama eyeliner, ya blush on, itu semua ini arah-arah. Emang kan saya juga pernah kerja di Timur Tengah di bagian kosmetik. Jadi seperti eyeliner, ya, maskara, blush on, kemudian lipstick, ya gitu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan perempuan, itu cowok. Ikhwan kalau dalam bahasa Arab. Itu laki-laki. Makanya ayat yang mengatakan tinggalkan perdaganganmu itu isyarat ya ayyuhalladzina amanu, di situ laki gitu. Itu namanya memahami Quran dengan pendekatan kultural, memahami konteks bahasa, karena untuk memahami bahasa itu harus memahami kultur, karena bahasa itu adalah bagian dari kultur yang diciptakan manusia gitu loh. Nah, jadi dengan demikian bagi rekan-rekan yang Jumatan wanita, sebenarnya yang paling benar wanita itu kembali ke duhur, dikuatkan dengan hadis Nabi, al jumu'atu haqqun wajibun fi jama'atin. Salat Jumat itu wajib dilakukan secara berjamaah illa arba'ah, kecuali 4 orang yang tidak kena kewajiban Jumat. Pertama, almar'atu, perempuan tidak kena kewajiban Jumat. Yang kedua, abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang ketiga, as-sobiyu, orang anak yang belum balik. Yang keempat, al-maridu, orang yang sakit. Jadi kalau suami ibu sakit di rumah sakit, ya nggak usah didodorong ke masjid. Jaba ngagantung apa? Infus, sebelah kanan infus, sebelah kiri tambah darah. Kan nggak usah. Tapi dia melakukan apa? Salat duhur, balik ke duhur gitu. Makanya al-marid, orang yang sakit, termasuk bapak kalau ternyata demam, menggigil, sekalipun Anda tidak dirawat di rumah sakit, di rumah saja istirahat, maka Anda tidak perlu salat Jumat di rumah dan tidak perlu datang ke masjid, cukup kembali ke salat duhur. Jadi menurut Rasul, salat Jumat itu tidak wajib untuk yang sakit, untuk perempuan, untuk anak-anak, untuk hamba sahaya. Terus ada lagi yang kelima, itu marukhsah bagi yang safar
ada rukhsah untuk tidak Jumatan bagi yang safar. Makanya Rasulullah ketika di Mina, ketika Rasulullah di Arafah, Rasul tidak Jumatan, tapi Rasul jamak duhur dengan asar. Makanya kalau kita sedang safar, saya misalnya mau pergi ke Jakarta, ya, di jalan tidak memungkinkan Jumatan, ya saya sholat duhur dan asar saja. Atau menyengaja misalnya, kalau Jumatan dulu mau ke Jakarta, langsung jam 11 itu kan pergi dari sini, langsung aja ke Jakarta. Saya tahu dan saya bisa berhenti di rest area untuk Jumatan, tapi saya tidak lakukan itu. Memang saya sengaja, saya jamak takhir aja, asar dan duhur di Jakarta, boleh, nggak apa-apa. Karena Rasulullah memberikan rukhsah kepada laki-laki kalau sedang safar boleh tidak Jumatan. Kalau tidak Jumatan berarti balik ke duhur gitu. Rasulullah itu ketika di Arafah beliau safar, beliau tidak melakukan sholat Jumat, padahal ketika di Arafah itu hari Jumat. Rasul tidak khutbah Jumat, tapi Rasul khutbah Arafah, kemudian beliau sholat duhur dan asar. Itu yang jadi alasan bahwa bagi orang yang safar ada rukhsah untuk bapak-bapak tidak keringanan untuk tidak sholat Jumat, tapi kembali ke zuhur. Bagaimana Pak Am kalau saya maksain sholat Jumat? Ya nggak apa-apa juga. Kalau gitu ya, saya mah asa tuh mantep nyatu dari mulai bayi sholat Jumat kan gitu, nyakir bayi tadi gegendong ku bapana gitu. Nah terus jadi kalau nggak Jumatan teh nggak pede, nggak mantep, ya nggak apa-apa Jumatan saja. Ini mah keringanan gitu. Nah dengan demikian saya anjurkan untuk ibu-ibu itu tidak sholat Jumat, tapi saya bisa memahami kenapa masih ada perempuan yang suka sholat Jumat. Ya, saya pahamlah alasannya, mungkin merujuk ke ayat yang umum itu gitu. Oke, satu pertanyaan lagi aja. Tapi yang paling menarik ya, coba kita lihat yang menarik itu kayak apa menurut ukuran. Ini karena mau libur nasional Ustaz, ini pertanyaan tentang Imlek kan Ustaz. Hari Senin komunitas Tionghoa akan merayakan Imlek. Kemarin tetangga memberikan dodol keranjang, makanan khas Imlek. Beliau seorang Tionghoa. Saya ragu untuk memakannya karena Imlek itu kan ada upacara untuk roh-roh. Nah, apakah makanan tersebut ditujukan untuk upacara tersebut? Selain itu, saya meragukan zat yang terkandung di dalamnya karena saya biasa mengkonsumsi makanan yang bersertifikat halal MUI atau halal dari negara lain. Apakah boleh dodol tersebut saya berikan kepada orang lain yang beragama Islam atau kepada orang lain yang beragama lain? Yang mana yang baiknya? Ya ke yang lain-lain saja. Oke, begini. Pertama ya, tadi Anda katakan apakah dodol itu berkaitan dengan ritualnya atau tidak. Nah itu kayaknya harus ditanya kepada yang memberi dodol. Itu yang pertama ya kan, karena saya udah lama nggak jualan dodol ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah dodol itu berkaitan dengan ritual, nyatu tanyanya ke manehna atau ke aku gitu ya. Nah tapi saya ingin membahas begini, Imlek, Idul Fitri, Natal itu Anda harus melihatnya dari dua konteks. Pertama konteks ritual, yang kedua konteks kultural. Idul Fitri itu ada dua, konteks ritual dan kultural. Konteks ritualnya apa? Zakat fitrah tuh, tonjang langsung sholat. Zakat fitrah, Gusti langsung sholat. Zakat fitrah, ya kan? Ya, kan saya bilang konteks Idul Fitri ritualnya apa? Zakat fitrah. Awas, zakat fitrah itu kaitannya dengan Idul Fitri. Makanya dibagikannya itu pada hari raya Idul Fitri. Ya, gitu ya, Bu. Satu, zakat. Nah, kemudian sholat Id beserta takbirannya. Yang ketiga saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu Idul Fitri konteks ritual.
Ada juga konteks kulturalnya, seperti mudik. Kultural, ketupat, ya, sagon kalau di Ciamis, bolu, opak, rangginang, termasuk kongguan palsu. Tahu kan kongguan palsu ya, sudah saya jelaskan. Saya ngirim, emak ngirim ke saya kongguan. Kata anak-anak teh, papa ini ada kongguan dari emak. Ya nak, buka. Ih, palsu. Ternyata begitu anak saya buka, isinya teh opak. Makanya anak saya mengatakan itu kongguan palsu. Jadi hati-hati di hari raya Idul Fitri, banyak sekali kongguan palsu. Ternyata emak ngasih ke saya juga kongguan palsu. Karena di dalamnya kadang sagon, kadang bolu. Nah gitu. Itu apa? Kongguan. Itu apa? Kultur. Kongguan apa sih? Jadi kalau kita bicara Idul Fitri itu dua konteks, ritual dan kultural. Saya pernah sholat Id di sejumlah negara di Timur Tengah. Ya, itu nggak ada mudik sedahsyat di kita. Lebih ke macet di mana-mana, sampai kepala negara dan gubernur turun tangan. Jelas ari wali kota dan bupati mah. Ya, hanya di Indonesia kultur mudik yang paling dahsyat di muka bumi ini. Kan gitu, ya. Nah, lalu hanya di Indonesia ketika Idul Fitri heboh dengan ketupat. Ya, di Arab, di Timur Tengah mah nggak ada yang pakai ketupat. Makanya ada orang Indonesia yang gini, Pak Am, lebaran di Arab mah asa teu lebaran naon gitu, teu aya ketupat. Nah itu. Sekarang Imlek, Natalan juga begitu. Yang haram itu Anda ikut ritual. Natalan, ya. Yang haram itu ritualnya. Datang ke gereja, ya. Kemudian Anda berdoa di situ. Nah, itu haram. Tapi kalau misalnya, kan pernah ada yang bertanya, dia kerja di satu restoran, karena itu hari Natal pakai topi haji. Aduh, kadang ada ceramah teu kudu sabar. Gusti ya Allah, ampuni hamba ya Rob. Beri hamba kesabaran, ketabahan dalam menghadapi orang-orang yang tidak jelas. Gini, Anda misalnya kerja di satu restoran, di musim Natal, si pelayan restoran itu dia berpakaian santa, topinya topi yang ada yang nanya kan, boleh nggak? Saya katakan boleh, karena itu mah kultur, mirip seperti ketupat gitu loh, kultur. Nah, terus begitu masuk ke mall, di situ ada banyak nuansa Natal. Kan tidak perlu keluar lagi. Mama, keluar ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mama. Kadesnya keluar. Gusti ya Allah, Kristen kabeh. Nah, kan Anda kalau masuk ke mall, nuansa Natal ada nggak? Kalau di musim Lebaran, nuansa Lebaran ada nggak? Nah, sekarang di mana-mana aya naga. Kercara langat, wah kan gitu, paderem, ya kan? Apakah kita boleh masuk ke mall yang di situ ada nuansa merah dengan naga, barongsai? Itu kultur. Nah, sekarang kalau Anda diberi dodol, nah pertanyaannya dan pertanyaan pentingnya, apakah dodol itu menurut Anda kultural atau ritual? Aku mah Anda ya kan? Jadi kalau menurut Anda kultur, berarti boleh makan dodol. Iya, boleh. Bahkan saya juga kalau musim ini musim Imlek gini ke supermarket, kadang-kadang kabita oge ku dodol. Iya, dodol ini ya kan gitu. Dodol Cina, istilahnya itu dodol Cina. Asa pengen dodol Cina, tapi tentu yang berkelas. Dan Anda masuk ya penghinaan temen nih. Kieu cenah kieu da.
pasti dodol murah. Makanya langsung saya katakan dodol berkelas kan gitu. Sebelum Anda menistakan, saya nistakan duluan. Nah, ya, jadi kalau misalnya saya ke supermarket kan banyak jualan dodol, terus saya ngambil gitu, beli, haram tidak? Nah, itu mah kultur. Sebab kalau di luar lebaran Cina, di luar Imlek, cari dodol Cina teh susah. Nah, selama tentu saja konten unsur-unsur dalam dodol itu tidak ada yang diharamkan gitu. Tapi sepengetahuan saya katanya dodol Cina mah jika ulen tina ketan, cenah tina ulen gitu. Apa? Dari ketannya Bu ya? Dengar, saya mah nggak percaya sama Anda, percaya kayak Ibu apa Bu? Apa Bu? Sama yang muda-muda tuh percaya. Ayo apa Bu? Apa? Ketan dengan gula merah. Ya, komo atau ketan dan gula merah. Terus ada yang ngasih masukan apa Bu? Apa? Hamba sahaya kenapa tidak? Oh, hamba sahaya sugante urusan dodol. Oke. Anak saya didengar. Oke. Kenapa hamba sahaya tidak kena kewajiban? Karena hamba sahaya itu milik tuannya. Tapi nggak usah bingung, Ibu, sekarang nggak ada hamba sahaya. Jadi itu ketentuan karena hamba sahaya masih ditetapkan. Sekarang hamba sahaya sudah dicabut, sudah haram hukumnya perbudakan atas perbudakan yang lainnya, memperbudak manusia. Tapi kalau Ibu bertanya, kenapa hamba sahaya itu tidak tidak diperkenankan sholat Jumat? Karena sesungguhnya hamba sahaya itu harus mengabdi kepada tuannya, gitu. Tapi Ibu nggak usah bingung, hamba sahaya sekarang nggak ada. Ya. Kembali ke dodol. Bagi saya dodol lebih penting dari seorang hamba saya. Nah, terima kasih Bu ya. Balik ke yang tadi. Jadi kalau Anda beli dodol Cina ya, atau diberi dodol Cina, selama itu tidak ada konteks ritual, nggak masalah sebenarnya. Selama tidak ada konteks ritual, ya, gitu. Saya tetanggaan sama Chinese ya gitu. Pak Aam, dia ngasih ke saya kado isinya teh dodol ya, dodol dengan segala bentuk. Itu mah dia bergembira dengan hari rayanya gitu. Saya boleh terima nggak? Boleh. Yang tidak boleh kalau saya ikut ibadah dengan mereka ya, acong-acongan gitu. Apa? Bawa kebul acong-acongan gitu. Terus saya makan dodol. Nah, itu haram karena itu diproyeksikan untuk ritual. Jadi bagi Anda yang ingin mencicipi dodol Cina, silahkan ke supermarket ya. Selama unsur-unsur di dalamnya tidak ada yang diharamkan, Anda boleh mencicipinya. Karena itu unsur kultural gitu. Oke. Demikian seputar dodol yang bisa saya bahas. Nanti akan saya bahas dodol-dodol lainnya. Oke. Ya, kita break dulu ya.